2025 ini tuh gak bikin aku jadi versi yang lebih baik, tapi bikin aku berani untuk mengkritisi dan mengevaluasi keyakinan atau mindset yang udah aku bawa sejak lama. Makanya kenapa 2025 ini tuh benar-benar tahun yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku melawan aku. And by the way, aku Tasya, and of course this is the first video in this channel karena 2025 ini juga aku akhirnya memberanikan diri untuk membuat konten ini, membuka channel ini. So, mungkin kedepannya aku akan share pengalaman aku tentang bagaimana aku tuh ngejernihin pikiran di tengah hidup pikuk dunia yang gak jelas ini. So, 4 hal sederhana ini tuh yang bikin aku ngelihat hidup dengan cara yang berbeda. Yang pertama, being ready is not a feeling, it is a decision. Aku gak akan pernah merasa siap. Karena ternyata kesiapan itu bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Dulu aku ngerasa kalau ngelakuin sesuatu itu harus benar-benar perfect, terus harus benar-benar bagus. Dan turns out, aku nggak pernah mulai, aku nggak pernah maju karena ketidaksiapan atas ketidaksempurnaan itu gitu. Kayak misalkan contohnya ketika aku bikin konten ini, bikin channel ini. Dulu aku mikir kalau bikin konten itu harus benar-benar bagus, perfect, harus riset sedalam-dalamnya yang sampai aku nggak buat apa-apa pada akhirnya. Padahal harusnya dari dulu aku udah bikin ini, video pertama aku. Aku udah bisa nganalisis tuh bagusnya videonya kayak gimana. Tapi aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku nggak pernah ambil kamera aku terus record. Karena ketika kita memfondasikan diri kita atas perasaan, ya udah kita nggak akan pernah ngerasa siap. Karena yang harus diambil itu adalah keputusan untuk kapan kita berani untuk siap dan memulai. Yang kedua, we always make excuses for our failure. Gagal itu bukan suatu kesalahan. Justru gagal itu tandanya kita udah berani untuk memulai. Tapi kadang gagal itu bikin kita denial. Bikin kita itu mencari segala sesuatu yang di luar kendali kita nih. Yang mempunyai potensi untuk menggagalkan suatu goals kita. Kayak contohnya, ketika aku gagal, aku akan bilang, ya itu mah karena dia privilege kali, jadi pasti oke gitu. Atau ketika barang aku tuh kurang laku, and the thing that I said itu kayak, ya emang pasarnya lagi sepi sih. Atau, oh mungkin karena si toko B ini barangnya dijual murah kali gitu. Aku akan mencari suatu kambing hitam untuk membuat kegagalan aku tuh reasonable atau bisa diterima. Padahal yang harusnya aku lakuin tuh ya evaluasi diri aku. Sesuatu yang bisa kita handle. Apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita korbanin. Bukan malah cari kesalahan di orang lain atau di keadaan gitu. Makanya aku tuh belajar ternyata bahayanya membuat excuses atas kegagalan kita tuh bukan menghambat progres kita, bukan. Atau buat kita makin gagal, bukan. Tapi itu ngebuat kegagalan kita tuh terasa reasonable. Nah itu tuh yang bahaya kalau nggak difilter lagi. Yang ketiga, a rational decision is not defined by the world standard. Apa tuh maksudnya? Jadi, keputusan itu datang dari pemahaman akan resiko yang kita ambil dan juga objektif atau goals yang akan dituju. Jadi makanya kita tuh kadang nggak bisa paksain apa yang menurut kita rasional ke
keputusan orang lain. Misalkan aku tuh punya temen nih, dia tuh beberapa kali cerita ke aku tentang permasalahan di hubungannya. Dan pada akhirnya kan aku ngasih pandangan aku, ngasih suggestion aku gitu kan, keputusan yang mungkin bisa dia ambil. Tapi dari semua saran aku tuh nggak pernah ada yang dilakukan. Dan aku kesel dong kayak, aduh, nih orang nggak rasional banget sih. Orang disakitin mulu tapi nggak mau putus gitu. Dulu aku mikir gitu. Terus aku belajar ternyata keputusan yang rasional menurut kita itu belum tentu sama punya orang lain. Mungkin aku sebagai outsider nih bisa melihat situasi secara logis atau secara jernih gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu orang yang ngalamin itu tuh lagi ada di perasaan, kondisi, atau mungkin punya objektif yang berbeda dari kita gitu. Makanya kadang itu tuh bakal ngaruhin keputusan dia. Dari situ aku belajar keputusan yang rasional bagi kita itu belum tentu rasional juga bagi orang lain. Yang terakhir, good does not always mean good. Sesuatu yang baik itu belum tentu baik bagi orang lain atau bahkan mungkin justru buruk bagi mereka. Karena ternyata niat yang baik itu harus dilandasi dengan pemahaman akan kondisi dan keadaan. Kayak misalkan nih, aku tuh dulu suka nongkrong gitu ya sama teman-teman aku. Kita makan, kita ngemil. And one of my friend itu dia nggak pesen apa-apa, dia cuma pesen minum. Kita tanya kan, kenapa kamu nggak pesen makan gitu kan, kita mau nongkrong nih lama, pesen aja. Tapi dia bilang enggak, aku udah kenyang gitu. Dan di situ tuh aku sama teman-teman aku tuh sadar kalau dia tuh kayaknya lagi ada sesuatu di keadaan ekonomi dia lah. Dan habis itu tuh kita malah kayak ya udahlah gue traktir gitu. Kita traktir aja ya gitu. Niat kita tuh kan baik ya. Kita kayak mau ya supaya kita bisa makan bareng-bareng. Tapi ternyata niat yang baik itu belum tentu baik juga bagi si temen aku nih. Karena ternyata dia tuh jadi tersinggung. Dan kita jadi canggung gitu kan. Makanya dari situ tuh aku belajar ternyata niat baik itu nggak selalu baik juga bagi orang lain. Bisa juga malah berdampak buruk bagi orang lain. Makanya harus dilandasi dengan pemahaman yang benar. 4 hal ini tuh benar-benar bikin 2025 aku ini beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi anyway, aku tuh nggak uh, nyuruh siapapun untuk mengadopt mindset ini atau cara berpikir ini ke siapapun. But aku ingin berbagi aja apa yang aku pelajarin di tahun ini dan membuat pikiran aku tuh justru bahkan lebih jernih. Nah, di konten-konten kedepannya aku bakal share tentang personal growth tapi sama. Jadi bukan tentang motivasi atau bukan tentang sesuatu yang menghibur gitu. Lebih ke realistis saja, kita chit-chat, kita belajar bareng-bareng. So don't forget to comment, like, and subscribe. Bye-bye.